Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dan saya juga diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dipermudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang cara mengembangkan warung sembako. Jadi mengembangkan warung sembako ini sangat kita perlu dan sangat kita perlu untuk kita teliti tentunya ya teman-teman ya. Dengan awal kita merintis bidang usaha warung sembako, dengan seiringnya berjalannya waktu kita harus benar-benar melihat permintaan customer kita, melihat permintaan para pembeli kita, dan tentunya kita harus sudah mengerti dengan porsi yang customer minta dengan porsi yang pelanggan kita minta. Maka dari itu kita harus benar-benar mempersiapkan barang yang benar-benar customer kita minta, barang yang pelanggan kita minta. Itu tentunya kita harus semakin berjalannya waktu kita harus mendabelinya ya teman-teman ya. Karena dengan seiringnya berjalannya waktu tentunya warung kita atau usaha kita memang benar-benar harus berkembang. Dan bagaimana cara melihat perkembangan warung kita? Cara melihat perkembangan warung kita dengan seiringnya berjalannya waktu adalah kita harus mengkoreksi untuk stok barang kita, untuk kualitas porsi barang kita. Kita benar-benar harus menilai ya teman-teman ya. Dari awal buka, dari awal merintis hingga dengan seiring berjalannya waktu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, itu kondisi usaha kita, kondisi warung kita kira-kira seperti apa. Untuk melihat perkembangan warung yang kita rintis, itu benar-benar kita harus melihat dari isi stok barang yang kita miliki, isi stok barang yang kita punyai ya teman-teman ya. Sebagai contoh kecil seperti Indomie, kapal api, mungkin di awal buka, di awal merintis untuk stoknya hanya 1 sampai 2 karton. Tetapi kalau kita ingin melihat perkembangan warung kita, kalau kita memang ingin mengembangkan warung kita, kita lihat untuk jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan itu kira-kira ada perkembangan enggak? Di antara stok-stok yang kita miliki, di antara stok-stok yang saya tadi sebutkan, itu kira-kira bertambah atau berkurang. Dan tentunya perlu digarisbawahi mengenai stok-stok yang harus bertambah, itu yang benar-benar yang sering pelanggan kita pesan, yang sering pelanggan kita minta, tentunya untuk porsi yang biasa pelanggan kita minta, kita memang harus untuk mendabelinya, atau kita bisa menambahin untuk porsi yang biasa pelanggan kita minta untuk barangnya ya tentunya ya. Sebagai pengembangan warung sembako itu, waktu di sini sedikit berbagi pengalaman waktu saya di sini ya teman-teman ya. Saya melihat perkembangan usaha saya di sini, saya melihat perkembangan warung yang saya rintis di sini. Itu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi saya melihatnya dari stok dan juga banyaknya customer yang datang dan yang hadir di warung saya.
Semakin banyak customer, semakin banyak pembeli, tentunya semakin banyak barang pula yang harus saya sediakan untuk mereka. Jadi benar-benar kita harus mengkoreksi ya teman-teman ya. Benar-benar kita harus menilai usaha kita yang kita rintis selama 3 bulan sampai 6 bulan itu kira-kira perkembangannya seperti apa. Setelah kita sudah benar-benar memanage keuangan dengan benar, setelah kita benar-benar sudah memanage barang-barang yang mungkin yang kita stok itu yang cepat, yang biasa pelanggan kita minta, yang biasa customer kita minta, itu kira-kira 3 bulan sampai 6 bulan itu perkembangannya seperti apa. Dan mungkin tentunya menurut saya setelah kita merintis di awal usaha warung sembako kita selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan, itu dari pandangan saya memang benar-benar harus ada perkembangan. Entah itu dari stok yang awal mula kita miliki sampai ke 3 bulan atau 6 bulan, itu benar-benar harus ada perubahan. Dan di sisi lain itu dari customer atau dari pembeli, kurun waktu atau kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan setelah kita mengerintis awal mula warung sembako, itu benar-benar harus ada perubahan, harus ada penambahan customer atau pembeli seenggaknya ya teman-teman ya. Jadi ini menurut saya ya teman-teman ya, menurut metode yang saya praktekkan, yang saya gunakan di sini. Jadi saya melihat perkembangan warung usaha sembako itu sangat perlu melihat perkembangan usaha warung sembako itu. Menurut saya itu kurang lebih ya 3 bulan sampai 6 bulan itu kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, kira-kira ada perkembangan enggak. Dan menurut saya kurun waktu 3 sampai 6 bulan dari awal kita merintis itu memang benar-benar harus ada perubahan. Jadi tentunya kita benar-benar harus tetap konsisten untuk benar-benar memanage keuangan dengan benar, untuk memanage barang yang kita miliki itu harus benar-benar kita koreksi, selalu kita pelajari, selalu kita korek-korek terus ya teman-teman ya. Sampai saat ini pun tentunya saya masih belajar teman-teman, untuk selalu mengkoreksi isi barang warung saya itu seperti apa, untuk pelanggan saya itu bagaimana, ada perkembangan enggak. Sampai saat ini pun saya masih belajar. Dan tentunya itu saja untuk sharing kali ini, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf dengan kata-kata saya yang belepotan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sedikit